Yang terbaik kami akan mempersembahkan kepadamu ya Bapa. Inilah kami, kuduskan kami Tuhan, dan layakkan kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Allah, dan kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita membuka bersama-sama dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Filipi pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kita berdiri sama-sama ya, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama akan ayat ini. Dan dengan iman kita menikmati berkat lewat ayat ketiga ayat ini ya. Filipi pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang ketiga, sama-sama 2-3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Eudia kunasihati dan Sintika kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sumsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Kita sangat senang, pasti ini memang full bahagia, full sukacita, karena luar biasa kalau bagian kerohanian membahas, memberikan bahas mungkin 1-2 bulan ini ya Pak ya, tentang Filipi. Filipi dikenal dengan kitab sukacita ya, amin. Kalau Ibu masih ingat tahun 93 ketika ada seperti mahasiswa-mahasiswi yang duduk di sini, karena pada waktu itu mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Kitab Filipi ini dikenal dengan kitab sukacita, dan pasti sampai saat ini tidak berubah ya. Tidak berubah ya. Kalau nggak salah saya lupa cek ya. Siapa yang ngajar kasih tahu kalau salah. Mungkin ada 16 kali kata sukacita di dalam. Iya ya. Oh benar katanya Pak Gusti, kayaknya dosen yang ngajar. Jadi itu terekam sekali tentang kitab Filipi ini. Kenapa? Sukacita. Dan kayaknya saya terakhir menyampaikan khotbah tentang Filipi ini karena sebetulnya minggu kemarin, tapi minta maaf saya ada di luar kota, jadi tertunda saat ini. Mungkin yang terakhir ya, saya nggak tahu. Tapi berharap bahwa kitab yang kita baca bersama-sama ini akan melengkapi sukacita kita bersama. Saya akan memberikan tema metode pelayanan yang efektif, metode pelayanan yang berdampak. 3 ayat ini ketika Ibu baca, renungkan, luar biasa ini Rasul Paulus. Rasul Paulus yang ada di dalam penjara, yang tertekan, keadaannya seperti penyair lagu katakan tidak baik-baik saja. Dia tidak baik-baik saja. Namanya ada di penjara, itu bukan kondisi yang mengenakan. Benar? Jangankan di penjara, di asrama pun mungkin tidak baik-baik saja, gitu ya. Karena tidak bersama dengan orang tua kita, benar? Karena Ibu udah pengalaman tahun 93. Sama di asrama juga. Nah, kita melihat, namun kondisi Paulus tidak menghalangi dia untuk melayani kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita lihat hal yang pertama yang kita lihat, metode pelayanan yang efektif yang dilakukan Paulus walaupun dia di dalam penjara. Ini luar biasa. Firman Tuhan sini katakan begini, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Hal yang pertama, ternyata panggilan itu, sapaan itu dalam pelayanan kita menentukan langkah keberhasilan kita dalam pelayanan. Langkah pertama, sapaan. Ini sangat memiliki peranan yang sangat penting. Kalau kita baca bersama-sama, luar biasa loh ya.
Paulus katakan begini, karena itu dia memanggil mereka jemaat-jemaat yang ada di Filipi adalah saudara-saudara yang kukasihi. Bahkan kalau kita lihat ayat ini, ada 2 kali kata saudara-saudara yang kukasihi. Kata-kata pertama dan terakhir. Kalau kita lihat, hai saudara-saudara yang kukasihi. Artinya apa? Ada penekanan makna kata saudara-saudara yang kukasihi. Sapaan itu sangat memiliki peran penting untuk langkah selanjutnya dalam pelayanan kita supaya efektif. Bahkan dia bukan hanya sampai di saudara-saudaraku yang kekasih. Bahkan dia sebut ayat selanjutnya katakan bahwa yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Wah, tadi waktu berdiri tadi tingkat 1. Karena memang saya belum mengajar di tingkat 1, tapi ada satu yang saya kenal, Rihanna ya. Kalau nggak salah ya, benar ya. Karena saya walaupun belum mengajar, dia mahasiswa DPA dan baru sekali ketemu. Tapi saya mau pastikan, saya takut salah panggil. Saya tanya sama Pak Gusti, itu benar nggak Rihanna namanya? Benar ya? Saya takut salah. Maksudnya begini, kalau kita memanggil nama orang dan salah, sakitnya gitu. Aduh, kok lupa sih nama saya, Bu, gitu ya. Bener ya, Hana ya. Berarti Ibu nggak salah ya. Ibu hanya memastikan gitu ya, memastikan karena baru sekali ketemu. Sapaan, ketika kita menyapa jemaat yang dikasih, kita lihat ketika kita menyapa orang yang kita ketemu, pasti dia akan bahagia, pasti dia akan bangga, pasti. Apalagi kata saudara-saudara menganggap bahwa siapa yang bertemu dengan kita, dia itu adalah saudara kita. Wah, lebih enak ya. Jadi bukan hanya memanggil Rihanna karena dia adalah mahasiswa DPA-nya Ibu, bukan. Tetapi Rihanna, saudara Ibu, gitu ya. Wah, tambah senanglah dia, gitu ya. Kalau dibilang saudara, berarti kasih. Ya, benar. Karena Rasul Paulus bukan hanya menyapa yang hanya say hello saja, yang hanya sekedar menyampaikan hai Rihanna, enggak. Tapi sapaan, panggilan Paulus ini dengan penuh kasih. Aduh, sudah dipanggil lagi Rihanna saudaraku. Waduh, walaupun Rihanna dari mana? Dari Sumba, Ibu dari Manado, tetap torang bersaudara. Beta bersaudara dengan Rihanna, ya gitu kan? Lewat pujian tadi. Ibu senang loh lihat Rihanna ketawa sekarang senyum. Berarti kita Filipi sukacita sudah boleh connect ya. Jadi ketika kita menyapa, tahu orang yang ada di depan kita, tahu subjek pelayanan kita, bahkan kita menyapa dia dengan penuh kasih, memanggil sebagai saudara-saudara. Bahkan ada penekanan kata di sini, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Wah, betapa hati kita senang. Amin. Dan ini adalah langkah pertama. Ketika dia sudah welcome dengan kehadiran kita, dengan sapaan kita, yang menganggap bahwa dia itu bukan siapa-siapa, tapi dia adalah saudara saya, saudara kita. Wah, ini adalah langkah pertama, pelayanan kita pasti sukses. Baik mahasiswa-mahasiswi, calon-calon pendeta, maupun guru-guru agama, nanti 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun lagi, ingat, sapaan itu, panggilan itu penting dalam pelayanan kita. Karena itu menentukan langkah awal kita dalam pelayanan. Amin. Ya, mesti tetap bilang amin supaya tidak ngantuk. Ya, ini jam-jam ngantuk. Hal yang kedua yang kita lihat, mari kita perhatikan ayat yang kedua. Metode apa yang digunakan oleh Paulus dalam pelayanan? Dia katakan begini, Eudia kunasihati
Dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kata apa yang menarik di sini? Coba lihat, kunasehati. Kata kunasehati ini suatu permintaan dari Paulus. Karena mereka ini lagi ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, mereka berdebat. Dan Paulus bukan hanya menasihati kepada satu orang saja, bukan hanya kepada Eunike, tetapi kepada Sintike. Paulus tidak melihat bahwa pelanggaran yang terbesar mungkin Euodia atau sebaliknya Sintike. Atau akar masalah mereka bertengkar mungkin dari Euodia, sehingga dia hanya katakan Euodia yang kunasihati dan Sintike cuma sampai di situ saja biar sehati, tapi tidak. Tapi di sini kedua-duanya, Euodia kunasihati, Sintike kunasihati. Artinya apa? Paulus tidak melihat kekurangan siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang Paulus rasa bahwa dia ini senior, ini masih junior. Tidak. Tetapi mereka sudah bertengkar, mereka memiliki salah pendapat, perbedaan. Sehingga Paulus ini ketika dia meminta sesuatu yang mereka lakukan, itu tidak dia membeda-bedakan bahwa ini karena Euodia, saya hormati dia karena dia senior. Sintike, kamu masih muda, kamu harus mengalah. Enggak. Tidak memilih-milih. Tidak karena dia ini yang lebih, enggak. Tetapi kedua-duanya kunasehati. Nah, biasanya kalau kita dalam pelayanan pasti akan bertemu dengan kasus seperti ini. Baik sebagai calon-calon guru agama dengan calon-calon bapak ibu pendeta, ya. Ketika ada masalah dalam jemaat, kadang-kala kita lihat, dia ini kalau ke gereja bawa mobil, wah gitu ya, mereknya, wah gitu ya. Dan setiap kali saya pelayanan, saya dikasih amplop gitu ya. Terima kasih Tuhan berkati. Kalau sekarang kan enggak ya Pak Agustinus, enggak ya. Karena dia kasih amplop. Jadi ketika dua ini ada masalah, mahasiswa-mahasiswi mau pilih yang mana? Yang biasa kasih amplop atau yang tidak pernah kasih amplop? Jujur. Jujur. Ini dua ada bermasalah ya. Yang satu, jangankan kalian pelayanan, setiap kali pulang ibadah, ini ya berkat untuk dipakai dalam kuliah gitu ya, dalam pelayanan. Kalian mau pilih yang mana? Yang kasih amplop atau enggak? Jujur. Kan jujur ya, jujur. Nanti kan bertobat sekarang, jujur. Amplop atau enggak? Kalau ibu nggak mau tanya sama dosen-dosen, enggak. Biarkanlah mereka menjawab dalam hati mereka masing-masing. Tapi enggak, di sini enggak ada begitu ya, enggak ada. Dosen-dosen di sini baik-baik. Pelayanan mereka itu diberkati karena mereka memang benar-benar ada masalah, mereka menyelesaikan dengan tulus hati, dengan tidak ada tanda kutip. Tapi yang masih calon-calon ini harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Ya. Amplop atau enggak? Enggak kasih atau yang kasih atau enggak? Iya. Anak ini, anak didik saya, wah setiap kali mamanya antar ke sekolah, dia langsung sapa saya, Rihanna, selamat pagi, ini ada kue, baru ini oleh-oleh gitu dari Manado. Ini ya Rihanna ya, ketika anaknya bermasalah gitu ya, dengan anak yang biasa-biasa saja, anak yang pendidikannya di sekolah yang biasa-biasa saja, sedangkan yang kasih kue oleh-oleh ini sudah pintar, orang kaya lagi, suka ngasih lagi. Ketemu dengan anak-anak ini yang biasa-biasa saja, dan anak ini sumber masalah. Mau pilih yang mana? Ayo guru-guru, calon-calon guru, mau pilih yang mana? Yang di kanan atau kiri? Benar, ini kiri. Atau kiri dari kalian ya? Bukan kiri dari ibu ya.
Kadangkala kita akan menghadapi masalah seperti itu. Tapi tidakkah kita menyadari bahwa yang ada di kiri saya, apakah dia anak yang hanya biasa-biasa saja, dia yang tidak punya, atau jemaat yang biasa-biasa saja, dia juga tidak punya. Ketika kalian menyebut nama mereka, kedua-duanya kunasihati. Itu adalah personal touch, kita sudah menyentuh hatinya, dan dia butuh itu. Mungkin yang ini tidak butuh, mungkin hanya butuh karena suatu kebanggaan dia. Tetapi ada nilai tersendiri ketika engkau menyentuh hatinya, bahwa saya tidak membeda-bedakan menyelesaikan masalah ini. Semua kunasihati. Amin. Oke, yang ketiga. Saya lupa tanya, saya berapa jam ya? Enggak sampai 1 jam ya. Yang ketiga yang kita lihat. Kita baca bersama-sama ya ayat ini ya, 2-3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Apa yang dilakukan yang ketiga oleh Paulus? Penghargaan. Walaupun dia dalam kondisi di penjara, tetapi dia masih memikirkan. Orang-orang yang telah terlibat dalam pelayanan. Orang-orang yang telah terlibat dalam pelayanan. Dan dia sebutkan nama-namanya. Eudia, Sintika, coba lihat ada beberapa teman-teman pelayanan yang telah membantu pelayanan pekabaran Injil pada waktu saya ada di jemaat Filipi. Penghargaan, menghargai segala jeripaya teman sekerjanya ketika dia melayani di jemaat Filipi, dan itu dia tidak lupa walaupun keadaannya dia ada di penjara, walaupun keadaannya seperti saya katakan tadi dia tidak baik-baik saja. Oke. Ketika kita dihargai pelayanan kita, apakah kita ada sukacita? Loh, apa nak butuh? Oke. Ketika kalian tidak dihargai pelayanannya, ada sukacita? Wah, ternyata hebat ya mahasiswa-mahasiswi kita ya. Walaupun tidak dihargai, sukacitanya lebih daripada dihargai. Semoga prakteknya benar ya. Dipraktekkan benar ya. Bukan hanya cuma di chapel ya. Kalau begini kan dosen-dosen kita senang sekali. Aduh, senang loh dengar mahasiswa-mahasiswa itu akan lebih sukacita kalau pelayanan mereka tidak dihargai. Amin. Loh, kok sudah gak ada aminnya? Tadi aminnya banyak. Oke, kadangkala seperti ini ya, kita sudah melayani Tuhan, sudah pimpin pujian song leader, wah sudah dipersiapkan lama gitu ya, sudah latihan, boro-boro dikasih penghargaan, dibilang ada ucapan terima kasih enggak, sedih enggak? Kalau saya nggak salah, Abraham Maslow itu salah satu kebutuhan manusia itu butuh penghargaan ya, ya benar ya. Halo. Kalau tidak dihargai pelayanannya tetap ada sukacita? Ah, gitu. Oke. Sukacita kita semua akan menjadi penuh. Saya kemarin ikuti gitu, walaupun saya tidak hadir di chapel, saya ikuti khotbah. Ya puji Tuhan ya ada di YouTube. Saya ikuti khotbah Pak Jokowi, itu luar biasa tentang sukacita. Semua yang melayani di tempat ini tentang kitab Filipi menekankan sukacita. Dan sukacita supaya menjadi penuh, lakukan ketiga hal ini dalam pelayananmu. Ingat, panggilan sapaan itu jangan kau beda-bedakan. Ya, yang kedua ketika dalam menghadapi pelayanan menyelesaikan masalah, tetap menyapa mereka, tetap tidak melihat siapa dia, siapa A, siapa B. Oke, dan yang ketiga, berikanlah penghargaan, berikanlah reward kepada mereka yang sudah melayani. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Kita hanya bersama-sama pujian yang terutama di dalam hidup ini. Akan berdoa.